Hello everyone and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bisa bahagia sepanjang hari kalian ya. And back again in this Saram Talks, and this occasion I will seperti biasa ya cip-cip aja mengenai kedekatan seorang perempuan kepada bapaknya atau kepada ayahnya. Well, yang kita tahu mungkin banyak dari sebagian masyarakat Indonesia itu fatherless gitu ya. Ini berdasarkan yang gue lihat gitu ya di Twitter, terutama kayak Indonesia tuh butuh sosok seperti ini gitu. Apalagi kemarin pas lagi kampanye presiden, ada salah satu kandidat presiden gitu yang menunjukkan benar-benar sifat keayahannya banget gitu terhadap putri-putrinya, terhadap putra-putranya. Dan respon masyarakat pun banyak yang bilang, andaikan ayahku begitu, andaikan ayahku begini, begitu gitu. Nah, sekarang mungkin aku mau cerita juga pengalamanku dulu, terus nanti bagaimana aku menanggapinya gitu kali ya terhadap fenomena yang terjadi. Sebelumnya, dulu aku juga seorang anak kecil gitu ya, gadis perempuan yang dekat sih tidak terlalu, tapi tidak dekat juga enggak gitu. Jadi middle, benar-benar middle, ada di tengah-tengahnya gitu gue. Nah, terus beranjak semakin gue dewasa, apalagi gue masuk 19 tahun waktu itu, terus kayak dihadapkan dengan beberapa masalah dan banyak ayah gue membantu, terus gue kayak harus yang banyak lah ya harus berdiskusi dengan ayah gue, terutama masalah ya percintaan. Nah, dari situ adalah kayak titiknya gitu ya. Gue mulai nih kayak gue harus banget bisa cerita apapun ke ayah gitu. Gue harus bisa cerita semuanya, luapin semuanya, nggak semuanya sih maksudnya, setidaknya gitu, cerita, nanya kabar gitu ke ayah. Kayak apa aja yang terjadi hari ini cerita gitu. Via telepon kalau lagi ngekos kayak gue, ataupun kalau ketemu terus tiap hari ya udah habis pulang kerja, habis mandi semuanya lagi nonton TV bareng ya udah cerita. Nah, itu di titik itu, terutama gue umur 19 tahun, gue kayak mikir tidak seburuk itu gitu ternyata, karena ayah gue selama background sebelum 19 tahun pun gue ngerasa kayak ayah gue setiap pekerja atau apa sebelum pekerja ya udah fokusnya emang ke kerjaan, terus mungkin di rumah juga kadang-kadang membawa kerjaannya, terus belum lagi adik-adik ayah gue itu banyak gitu ya, jadi kadang weekend pun kita mainnya ke rumah adik-adik ayah gue, ke rumah tante gue gitu. Nah, jadi kayak nggak ada waktu buat ngobrol gitu empat mata bener-bener sama bokap. Terus ya udah, itu yang gue bilang tadi, usia gue 19 tahun itu gue mulai kerasa tuh masa-masa gue harus berkonsultasi sebagai ayah, ya dimana gue butuh POV seorang lelaki gitu ya, dan juga nasihat dari beliau, kayak misalnya gue mau magang kemarin, gue bener-bener cerita semuanya, baiknya gue di mana dan lain sebagainya. Dan kayak sampai di titik ini gitu, gue udah nyaman gitu deh, gue udah nyaman. Gue tiap hari selalu ngingetin ayah gue selalu pakai sunscreen, kayak jangan lupa sunscreennya gitu. Terus kayak bodo amat mau lagi rame apapun, gue selalu minta fotoin orang buat foto sama bapak gue gitu kan kalau lagi pergi. Jadi kayak dan gue merasa ibu gue juga senang gitu, karena gue bener-bener menunjukkan effort gue untuk dekat sama ayah gitu. Jadi ibu nggak ngerasa yang cemburu apa gimana, enggak, justru malah senang di situ. Nah, terus apalagi pas kakak gue nikah, ayah gue menikahkan putranya gitu, bukan menikahkan sih, jadi ya wali kakak gue, walaupun kakak gue laki-laki waktu itu, tapi gue juga nangis, sedih. Dan ya di saat itu kayak kita harus banget sebisa mungkin menjaga hubungan dengan bokap gitu, karena iya di besides sikap mereka mungkin yang kasar, terus ngomongnya nada tinggi, terus kesannya kayak apa ya, udahlah, masalah kayak misalnya kalian cerita terus responnya nggak enak gitu dari dia, terus selalu ngungkit masa lalunya, itu gue juga mengalami banget. Tapi ya gue paham banget sekarang gitu, kayak ya ayah tuh ngomong kayak gitu biar kita semua tidak manja, biar kita semua tuh kuat gitu. Dan ya kemudian sekarang nih lagi bener-bener effort banget untuk sebisa mungkin gak canggung cerita apapun, kayak kadang-kadang peluk gitu kan. Gue sekarang begitu, kayak misalnya gue seminggu sekali gue pulang ke rumah, terus gue kadang kayak langsung peluk ayah ibu gitu kan. Ya dibiasakan sih, menurut gue dibiasakan, dan mungkin semua orang punya titik baliknya masing-masing ya, maksudnya harus ada satu apa nih, sesuatu yang bisa membuat lo tuh tersadar gitu. Ya misalnya lo butuh konsultasi masalah kayak perasaan lo ke lawan jenis baiknya gimana atau apa, kan itu butuh diskusi ya. Nah, terus gue menanggapinya adalah ya sebenarnya lumayan miris ya, karena mungkin banyak ayah-ayah di luar sana yang ibaratnya apa ya, ngerasa kayak ada batas sama anaknya, yang padahal kan itu keinginan mereka ya, mempunyai anak, mempunyai keturunan. Tapi entah kenapa banyak yang itu ngerasa nggak deket, canggung atau kayak dan lain sebagainya. Gue nggak ngerti sih, tapi menurut gue tapi banyak faktor sih. Mungkin misalnya ayahnya sering keluar negeri untuk perjalanan bisnis atau apa, tapi
ya sebisa mungkin kalau mereka pulang lu cerita, lu curhat gitu. Nggak salah dari ayahnya, sebenarnya salah dari ayahnya adalah belum siap aja gitu, belum siap aja anaknya semakin tumbuh besar, semakin dewasa gitu. Karena gue sempat bilang gitu ke orang tua gue kalau kenapa sih kayak gini terus disikapinya gitu, kayak adalah satu momen gitu terus respon ayah ibu gue tuh gimana gitu, kayak kurang aja. Terus gue bilang kok gini terus sih gitu, apa ibu sama ayah belum siap ya, apa anaknya udah dewasa gitu loh gitu, udah bukan anak kecil loh gitu, kayak nah gitu loh pokoknya. Nah di situ kayak dan itu satu kan mungkin ngerasa kayak belum siap gitu anak-anaknya dewasa, belum siap anak-anaknya kritis berpikir gitu. Nah terus yang kedua mungkin ada juga di faktor yang benar-benar overprotect gitu. Dia tuh benar-benar over lah perlindungannya, kayak nggak boleh keluar malam, nggak boleh pacaran, ya itu juga nggak boleh sih, maksudnya nggak boleh keluar malam, nggak boleh apa lah ya, nggak boleh kerja di rumah temen, nggak boleh ngekos, yang kayak gitu yang sebenarnya buruk banget gitu kalau diterapin. Ya maksudnya protect tapi biasa aja gitu. Nah terus bukan salah ayah sepenuhnya juga ya, kita sepenuhnya juga, tapi di diri kita sendiri mau suka apapun kita sama mereka gitu kan, kita tetap harus banget gitu naruh kasih sayang, cinta, kasih, karena sekeras apapun mereka itu, mereka nggak mungkin benci sama kita gitu, mereka tuh nggak mungkin gitu, kayak ya itu adalah masalah eksternal atau internal di dalam diri mereka yang membuat kata-kata nggak enak itu keluar gitu. Jadi kayak mereka rasanya cinta, mereka rasanya sayang, tapi kayak ya nggak bisa aja gitu. Ya itu lagi belum siap mungkin ya, mungkin kayak ada sisi takut anaknya semakin besar, tanggung jawabnya semakin besar, sekolah, kuliah gitu, jadi kayak wah stres di rumah. Nah makanya dari kita sendiri bisa mungkin kayak kalau misalnya malam-malam terus kayak kalau misalnya canggung atau apa, sekedar mungkin tanya aja kayak makan apa ya gitu, mau dibikin kopi nggak gitu, atau bikinin apalah gitu sesuatu kan. Karena dulu ayah gue seringnya itu, ayah gue tuh suka banget ngomong, jadi sering banget ngomong duluan gitu, kayak walaupun apapun yang diomongin, politik, pendidikan, semuanya diomongin, terus kayak ih apaan sih, males gitu kan. Ya makanya oh iya ya udah gitu. Sekarang benar-benar yang udah nggak ada perasaan marah itu gitu, malah menyesal gitu kenapa dulu aku seperti itu. Jadi ya udah balik lagi ke diri kita sendiri, terus bisa mungkin gitu step by step ya cerita aja apapun gitu, kayak ya minimal setiap hari kayak ngapain kayak ayah hari ini aku bla 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 gitu, cerita apa gitu. Apalagi masalah percintaan, anak perempuan cerita percintaan ke ayahnya itu pasti seru sih. Udah gitu aja. Tolong komen di bawah di saran talks lainnya mau bicarain apa lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.